Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Kita di semester lalu belajar algoritma dengan pemrograman 1 dengan materi-materi yang sudah kita pernah bahas ya. Yang pertama tuh yang intro, coba kita lihat ya. Dulu kita latihannya tentang ini sampai mana aja. Oke, ya. Intro ini intinya adalah ya memperkenalkan kepada Anda apa itu algoritma dan pemrogram, ya. Kemampuan apa yang akan kita dapatkan pada mata kuliah ini, ya, pengetahuan dan kemampuan apa. Ada yang masih ingat? Apa yang sudah kalian dapatkan dari mata kuliah Alpro 1? Skill. Jadi gimana kalian? Bisa ngoding? Ya, belajar ngoding awal. Dan terutama bukan ngoding sekedar bisa Java-nya ya. Kebetulan kita pakai Java, tetapi kalian bisa menyelesaikan problem solving. Ya. Oke, problem solving untuk persoalan-persoalan yang kita ingin buat penyelesaiannya ya dengan komputer ya, dimana kalian tugasnya adalah membuat programnya ya, membuat program. Nah, program tuh nggak langsung dikodekan, tapi dibuat dulu langkah-langkah penyelesaiannya ya, yang cukup detail sehingga setiap langkah itu bisa kita kodekan dalam bahasa pemrograman. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu yang kita sebut sebagai algoritma. Di mana perbedaan antara algoritma dengan instruksi dalam bahasa pemrograman itu apa? Kalau langkah penyelesaian dalam bentuk algoritma biasanya ya bisa boleh kita buat dalam notasi yang lebih sederhana, ya. Kata-kata kuncinya juga tidak mengikat, harus persis sama dengan bahasa pemrograman ya. Dia harus mudah dikodekan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Karena bahasa pemrograman itu sekarang banyak sekali ya. Ada yang mudah, ada yang sulit ya. Nah, oke. Nah, di awal perkenalan kita dengan algoritma pemrograman, saya sudah menjelaskan tentang struktur dasar dalam algoritma dan pemrograman. Ya, pertama ada apa? Data, ya, dan algoritma. Nah, data itu di sanalah kita belajar yang ada istilah yang namanya apa? Variabel dan konstanta. Ya, ada yang masih ingat apa beda variabel dengan konstanta? Nah, dalam sisi nilainya. Variabel biasanya nilainya akan kita manipulasi atau kita ubah-ubah di dalam atau selama kode program. Sedangkan konstanta adalah nilainya adalah sesuatu yang sifatnya tetap, ya. Dia juga sama-sama data yang akan diolah menjadi input. Contohnya apa konstanta? Konstanta alam contohnya adalah gaya gravitasi bumi atau pi, nilai pi ketika kita menghitung sesuatu yang berhubungan dengan lingkaran ya. Oke. Terus contohnya juga yang sifatnya konstanta, nama jurusan kalian mulai dari masuk sampai selesai itu juga konstanta ya, nggak akan diubah. Oke. Nah, jadi data itu adalah yang akan kita manipulasi atau proses di dalam program. Oleh apa? Oleh yang namanya instruksi menggunakan apa? Operator. Ya kan? Oke, nah di sini kita akan kenalkan yang namanya variabel. Saya biasanya mengenalkannya dengan pertama membuat satu
program yang berupa persamaan matematik. Ya. Persamaan matematik, di mana pasti dalam persamaan matematik itu selalu ada yang namanya apa? Variabel. Ya. Oke, dalam persamaan matematik biasanya variabelnya bertipe apa? Ada nggak dalam persamaan matematik yang variabelnya bertipe string atau karakter? Biasanya bilangan, karena persamaan matematik akan menghasilkan bilangan, gitu ya bedanya. Oke, nah saya sudah menjelaskan juga dulu, ya, salah satu elemen penting di dalam suatu instruksi yang sifatnya memanipulasi itu ada yang namanya ekspresi, ya. Nah, ekspresi itu yang ini nih, ya, oke. Sebelah kanan dari tanda sama deh, ya. Nah, ini biasanya adalah instruksi yang sifatnya memanipulasi, yang ada sama dengan. Beda dengan ini, instruksi yang jenisnya input output itu tidak melakukan manipulasi. Kalau perintah input hanya membaca data, yang output hanya menampil. Nah, yang memanipulasi ini, ya, dalam bentuk persamaan. Oke? Sekarang persamaan itu elemen paling pentingnya kita sebut sebagai ekspresi. Ada dua jenis ekspresi, ekspresi matematik dan ekspresi logik. Ingat ya, dua jenis ekspresi. Nah, ekspresi matematik itu adalah ekspresi yang menghasilkan suatu nilai yang bertipe bilangan. Nah, ekspresi itu terdiri dari apa? Nah, kita lihat ya. Ekspresi itu pasti dia butuh yang namanya variabel atau nilai yang akan dimanipulasi. Lalu yang kedua, dia haruslah ada komponen yang kita sebut sebagai operator. Ya. Jadi yang variabel ini disebut dengan operan, sedangkan yang memanipulasinya kita sebut sebagai operator. Dalam ekspresi matematik, operatornya apa saja? Contohnya tambah, kali, bagi, semua yang akan kalau dimanipulasi dengan itu dia tetap akan menghasilkan bilangan. Ya, oke. Nah, di sini saya sudah kasih contoh nih, ya. Di persamaan matematik sederhana ini, kalau kita belajar program, ya, sebetulnya yang paling pertama kita buat itu dulu apa? Nah, hello world. Nanti kalau kalian belajar bahasa X, bahasa apapun ya, mulailah coba dengan hello world. Kenapa hello world? Karena ini kalian nggak perlu ada variabel apapun, tidak perlu ada instruksi apapun yang sifatnya manipulasi, hanya satu instruksi sederhana yang sifatnya menampilkan. Nah, jadi ini ya untuk contoh bikin program yang paling sederhana, hanya menuliskan sebuah pesan kelas. Oke. Nah, yang kedua, mulai rumitnya itu adalah ketika belajar menyelesaikan suatu persamaan seperti ini. Siapa? Ada siapa? Mau masuk? Oh, Erik, ada Erik? Motor. Iya. Di sini nggak mudah ya itu pintunya. Jadi ini tadi ya. Terus ini persamaan matematiknya saya kenalkan yang ini. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat cara mendeklarasikan konstanta. Ada konstantanya juga. Ada variabelnya, ada konstantanya, dan ada ekspresi. Sudah ada perintah input dan output.
Ini kalau kalian baru belajar bahasa pemrograman yang baru, ini bagus ya dicontohkan untuk dialihkan ke bahasa yang lain. Ya. Suatu persamaan matematik sederhana yang sudah ada konstantanya juga. Ya. Oke, ini udah bisa pasti ya semua? Nah, ketika sudah bisa ini menyelesaikan suatu persamaan matematik, kita mulai lagi dengan suatu contoh yang lain ya, dimana saya di sini ingin mengajarkan sebetulnya adalah struktur kontrol dalam pemrograman ya. Yang pertama ada apa? Sekuensial, di mana suatu instruksi akan dikerjakan sesuai dengan urutan dia dituliskan, diproses di sini ya. Yang ditulis urutan penulisan ini adalah sesuai dengan urutan prosesnya, itu yang disebut dengan sekuensial. Yang kedua itu instruksi pencabangan ya, yang ada if atau pakai case. Yang ketiga ada pengulang. Sekarang kita coba lihat nih. Coba saya sengaja ini biarkan salah, coba kita perbaiki sama-sama. Apa nih yang salah? Masih ingat? Kalau ada merah-merah gini tinggal klik merahnya ya. Oh ya, kalau kalian punya contohnya di laptop buka lagi ya, sambil dilihat. Nah, sambil kita enaknya kalau Java itu ya help-nya bagus ya. Jadi sejak belum dikompil pun instruksi yang salah dia kasih tahu. Ini berarti apa yang salah nih? Nih, belajar lagi nih mengoreksi salah. Berarti harus diapakan? Diapakan? Pelan-pelan nih saya ya. Coba. Informasi seperti ini. Kira-kira ini menurut kalian yang salahnya apa nih? Yang kencang? Tambahin? String apa? Mungkin dulu konstanta C-nya yang ini. Nah, variabel atau konstan C-nya harus dideklarasi. Nah, itu kan? Kan memang belum ada, yang baru ada A. Nah, oke. Coba kita tambah ya. Sekaligus ya, A dan B ya. A, B dan C. Oke, sudah hilang ya. Terus apa lagi? T-nya ya, juga T. Oke. Nah, ini apa yang salah katanya? Nah, harus diapakan nih? Sudah dideklarasikan, tapi ada lagi tetap muncul di sini. Coba. Ini mengingat-ingat aja, karena salah satu yang membuat kalian bisa ngoding nanti adalah bisa memperbaiki atau mengoreksi kesalahan ya yang diberi pesan seperti ini. Jadi apa nih yang salahnya sekarang? Masih ada muncul merah kan? Padahal sudah dideklarasi. Nah, salahnya kenapa? Harus ada nilai A awal. Jadi sesuatu yang di-outputkan itu dia harus sudah ada nih nilai. Ya? Oke? Nah, misalnya kita kasih aja. Jadi sebetulnya kalau A, B, C ini belum ada nilai, kita nggak boleh tampilkan. Boleh seperti ini ya. Artinya dia tidak ditampilkan dulu. Tetapi dia tetap minta. Yang di sini yang diminta siapa nih? Coba. Nah, ini nilai apa yang harus diinisialisasi? Nilai A atau T? Dulu. A. Kenapa T tidak usah? Soalnya A-nya juga masih Nah, yang harus ada nilai yang di sebelah kanan, ya? Oke? Jadi yang harus ada nilai itu adalah yang di sebelah kanan dari sama dengan.
Berarti ini siapa yang belum? B. B-nya juga misalnya sama dengan 0. Atau kalau di sini karena saya ingin menukar nilai A dengan B, kalau bisa nilainya berbeda. Misalnya B-nya 5, A-nya misalnya 3. Oke. Karena ini adalah kita ingin melihat efek dari pertukaran. Nah, pertukaran ini bisa kita selesaikan dengan cara sederhana, ya, 3 langkah, ya, menukar. Misalnya gini, 1, ya, saya punya 2 spidol, ya, biru dan hitam. Bagaimana cara menukarnya agar yang tadinya biru di kanan, sekarang hitam yang di kanan? Ada posisi ketiga. Nggak boleh langsung angkat tinggi nih ya. Harus apa? Ada posisi. Butuh pinjam tanganmu satu sini. Pinjam tanganmu sebelah. Nah, oke, harusnya saya apakan? Pindahkan yang ada di salah satu, oke. Terus tangan ini kan kosong, bisa pindahkan ini. Ini kan kosong, bisa pindahkan. Gitu ya, 3 langkah ini dia. Makasih ya. Jadi T ini tangannya siapa tadi namanya? Reza. Tangannya Reza ya. Oke, tangannya Reza saya pindahkan A yang kanan di saya ke tangannya Reza. Lalu tangan yang sebelah kiri disimpan ke yang tangan yang kanan. Terus yang tadi si B-nya kosong diisi dengan yang di tangan Reza tadi. Gitu ya. Ini adalah instruksi sekuensial. Hasilnya pasti apa? Kalau kita mau lihat ya, kita bisa tampilkan nilai yang ya sebelum dan setelah ya. Jadi ini kita tukar ya. Tampilkan dulu dia sebelum ya, AB ya, AB. Oke. A dan B. Oke. Ya. Ini sebelum pertukaran. Nah, lalu setelah pertukaran kita tampilkan lagi di sini. Oke, ya. Nah ini saya tutup dulu aja ya, karena nggak terkait. Jadi ini saya fokuskan ke yang pertukaran. Oke, jadi ini ada 2 kali tampil, sebelum dan sesudah. Kita coba kan. Nah, benar ya, sudah bertukar. Ya. Cukup dengan sejumlah instruksi yang kita tulis dengan urutan atau sekuensial. Ya, sekuensial. Yang instruksi pertama akan dikerjakan, lalu instruksi yang berikutnya sesuai dengan urutan penulisan. Itulah namanya sekuensial. Sampai di sini ada yang bertanya? Dan kalian sudah dikasih contoh di sini bagaimana cara mengoutputkan ya, dan cara membuat instruksi yang sifatnya manipulasi dengan sifatnya assignment itu ya. Oke, yang belum ada contohnya apa? Membaca bilang. Nah, mau kita coba ini, kita ganti dengan yang namanya membaca bilangan. Oke, membaca bilangan sesungguhnya tadi udah ada ya, dihitung lingkaran. Nah ini ya. Nah di sini yang ada membaca bilangan ya. Oke, saya tadi tuh nggak ubah, ini aja. Membaca bilangan ya. Jadi kalau di Java membaca bilangan itu pakai butuh yang namanya ini scanner ya. Scanner yang di atas kita gunakan library-nya. Terus nanti variasi yang di sini ya setelah titik itu adalah sesuai dengan
tipe data yang akan kita baca, apakah dia float, integer dan sebagainya. Ya, ini sudah kita bahas. Dan satu lagi yang menarik, semoga masih ingat. Penulisan seperti ini apa namanya? Nih. Harusnya kan 2 kali pi kali a, ya. Nggak perlu ada float. Terus saya floatkan gitu, masih ingat nggak? Kenapa harus dikasih float dalam tanda kurung ini? Masih ingat? Ini tips-tips kecil yang kalian mungkin butuhkan tapi mungkin nggak ketemu di buku. Kita mau coba aja, mudah-mudahan ingat ya. Oke, saya eksekusi. Saya coba eksekusi ya. Ini jadi instruksinya adalah membaca nilai jari-jari, di mana jari-jari tipenya float. Lalu ada pi, tipenya double. Apa bedanya float dan double? Dia sama-sama bilangan tidak bulat, ya. Bedanya apa? Tingkat signifikansinya, ya. Double itu lebih besar, ya. Nanti kita lihat, ya. Kita cobakan dulu ini ya. Kita baca suatu bilangan jari-jari. Oke, misalnya jari-jarinya adalah 5. Benar nggak segini? Coba dihitung dengan kalkulator. Dan lihat ya, tadi yang kita input 5 bulat kan ya? Tapi ketika di output dia kasih desimal. Karena apa? Tipenya adalah bukan bilangan integer, ya, ini simulasi. Kemudian hasilnya pi kali 2 pi kali s berapa? Benar? 31.402 berapa? 31. 2 kali pi 2 kali 5 10 kali 3,14 berarti benar ya? Ya, benar ya? Kan harusnya 3.14. Tapi karena dikali 10 jadi 31,4 sekian. Ya? Kan ini tadi 2 kali R. R-nya kan 5. Sengaja saya ambil contohnya yang mudah ya. Jadi tinggal mindahkan koma. Ya? Oke, udah benar ya? Sekarang coba kita hilangkan kata float ini, ya. Coba kita hilangkan floatnya ya. Bersih benar nggak sini? Saya hapus. Kalau yang atas sudah float yang di atas. Enggak, yang di sini aja. Ya, yang di sini aja kita hapus. Oke. Nah, ini aja dia sudah muncul apa? Muncul error, ya. Cuman dihilangkan float. Kenapa kira-kira ini? Coba kita lihat. Kenapa? Nah, dia sudah mengingatkan potensi akan terjadi kesalahan. Kenapa? Pertama, ya, 2-nya itu integer. Kemudian pi-nya ini float dengan double. Jadi perbedaan tipe itu akan mengakibatkan mungkin suatu hasil operasi yang tidak akurat, ya. Terjadi kesalahan karena ada pemotongan gitu ya. Jadi dia minta tambahkan di sini suatu cara yang kita sebut dengan cascade. Nah, coba cari apa itu cascading di dalam pemrograman, ya. Ini sifatnya adalah mengkonversi ya perbedaan tipe data. Jadi hati-hati dengan ekspresi matematik yang melibatkan
variabel-variabel dan konstanta yang bertipe berbeda, ya. Saya tambahkan lagi di sini. Kalau cascadingnya saya taruh di sini, artinya si floatnya yang saya ubah jadi dari double ke float, ya. Kalau tidak, bisa juga cara lain apa? Si P-nya yang kita ubah menjadi float. Nah, ini ya, coba nih. Si P-nya kita ubah jadi float, boleh nggak? Jadi ini tetap tidak ada. Intinya adalah tipenya harus sama. Nah, ternyata nggak bisa ini difloatkan. Kenapa? Karena P-nya itu bentuk desimal. Kalau kita floatkan, kita ganti dia dengan 22/7. Ya kan? Benar ya? Ya? Jadi gitu ya. Kenapa? Hasil float itu dia misalnya jumlah bit yang diperlukan untuk menyimpan data float itu jauh lebih sedikit daripada double. Ya. Jadi double tuh dia tingkat akurasinya, signifikansi angka di belakangnya tuh lebih tinggi daripada float. Ya. Oke, gitu ya. Jadi ini pelajaran tentang cascading. Jadi saya upayakan contoh-contoh kasusnya lengkap, mengantisipasi hal-hal yang mungkin kalian temui dan problemnya itu kalian nggak tahu gimana menyelesaikan. Ya, jadi sekali lagi cascading ini masalah apa? Ketika dalam ekspresi matematik kita ada perbedaan tipe data. Ikuti tipe data yang salah satunya, ya. Kalau di sini K-nya float, ya, berarti usahakan yang sebelah kanan itu ke float, ya. Tapi kalau K-nya kita ubah gimana? Nah, kalau mau lebih akurasi, coba gantinya ke 314 ya. Berarti ini kan tadi double. Nah, gantilah yang ini ke double. Ini lebih aman, ya. Oke. Mana yang lebih bagus? Ya, ikuti yang, apalagi kalau misalnya kita buat perhitungan matematik yang memang dia akurasinya tuh digitnya banyak di belakang. Pilihlah tipe yang paling punya kemampuan menyimpan digitnya yang paling besar, ya, yaitu double dibanding float. Oke? Ini sederhana komputasi. Nah, nanti komputasi yang rumit-rumit itu kalau nanti kalian belajar AI atau grafik itu mungkin banyak komputasi matematiknya, ya. Nah, ini perlu diperhatikan soal persamaan, penyelesaian persamaan matematik. Dimana dalam persamaan matematik itu kadang kita menemukan ada yang konstanta yang tipenya bilangan bulat, gitu ya. Terus mau dikasih float atau double, kalian juga harus pertimbangkan. Tapi misalnya gini, kalian hitung-hitung uang. Kalau uang itu kan paling 2 digit gitu ya, nggak terlalu penting disignifikasi, boleh kasih yang digitnya lebih kecil. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut lagi ya. Persamaan sudah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang berikutnya tentang pencabangan. Ya. Jadi kita udah masuk 3 struktur kontrol. Yang pertama tadi adalah sekuensial, di mana instruksi kita jenisnya hanyalah mungkin instruksi I/O lalu assignment, ya, oke? I/O dan assignment, di mana I/O berhubungan dengan bagaimana membaca nilai dari variabel dan output adalah untuk menampilkan nilainya,
ya. Sedangkan assignment ketika kita butuh memanipulasi variabel dalam suatu persamaan matematik. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pencabangan. Nah, pencabang ini adalah ketika kumpulan instruksi kita itu tidak memungkinkan, ya, dia diselesaikan secara sekuensial saja. Ada alternatif penyelesaian karena dipengaruhi oleh kondisi suatu nilai. Nah, di sanalah kita butuh instruksi pencabang. Contohnya yang sederhana, ya, bahwa suatu bilangan pada dasarnya itu ada bilangan ganjil dan genap. Nah, sekarang kita harus tahu nih, sebelum kita berurusan dengan ganjil genap ini, kita harus paham dulu prinsipnya. Apa itu atau definisinya? Apa itu bilangan ganjil dan apa itu bilangan genap? Nah, coba sebutkan. Bilangan, perbedaan antara bilangan ganjil dan genap. Genap itu yang melibatkan 2. Oke. Kalau ganjil yang bisa kali 2. Bukan kali 2. Oke. Yang bisa dibagi 2. Oke. Sebenarnya bukan tidak bisa. Kalau kita bikin definisinya seperti itu, kita tidak bisa membuat kesamaan matematik. Coba kamu buat, definisikan sehingga itu memungkinkan kita membuat kesamaan matematik. Apa itu bilangan ganjil? Tadi dengan bagi 2 tadi ya. Nah, tapi buat dalam sebuah bentuk kalimat matematik. Ya. Dia kalau dibagi 2 bagaimana? Bilangan ganjil mana? 2 atau 3? 3. Nah, sekarang 3 dibagi 2 bagaimana? Enggak, tapi baginya bulat aja, pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat itu gimana? Kita lihat dari sisa pembagian. Kalau 3 dibagi 2, sisanya bagaimana? 1. Artinya tidak 0 ya. Tidak 0. Kalau 2 dibagi 2, sisanya 0. Kalau 4 dibagi 2, 0. Hasilnya 2, sisanya 0. Lihat dari sisa pembagian. Coba sekarang lagi diperbaiki. Ya. Apa itu definisi bilangan ganjil? Suatu bilangan yang kalau kita bagi 2, sisanya tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Oke, gitu ya. Jadi suatu bilangan yang kalau dibagi 2, sisanya tidak sama dengan 0. Kalau bilangan genap, suatu bilangan kalau dibagi 2, sisanya sama dengan 0. Nah, harus ada ya kata sama dengan 0. Ingat, kita harus membentuk dia menjadi kalimat sempurna dalam bentuk kalimat yang bisa kita ubah ke dalam persamaan matematik. Ya, kenapa? Ini algoritma. Algoritma itu dia hanya mengenal ekspresi itu dalam bentuk ekspresi persamaan matematik atau nanti logik. Ya, tidak bisa pakai bahasa kita sehari-hari ya. Bahasa kita sehari-hari kan lebih bebas. Nah, itulah dengan algoritma kalian diajarkan berpikirnya makin terstruktur, ya. Oke? Nah, seperti ini dia ya. Tadi kita baca sebuah bilangan misalnya A, lalu kita periksa nilainya, ya. Nah, biasanya ekspresi logik sering kita gunakan untuk memeriksa suatu kondisi, ya. Di mana saja itu? Kondisi dalam suatu yang instruksi pencabangan atau pengulang. Ya. Jadi ekspresi logik itu pasti terpakai dalam instruksi pencabangan atau pengulangan karena butuh pemeriksaan kondisi. Nah, contohnya ini ya. Jadi sebelum
sebelum kita sebut bilangan yang dibaca itu genap atau ganjil, dia harus diperiksa terlebih dahulu. Ya, terpisah dulu. Nah, tadi sesuai cara periksanya apa? Sesuai dengan definisinya, ya. Bahwa bilangan genap itu adalah bilangan yang kalau dibagi dua, ini simbol apa namanya? Persen ini? Mod. Kalau dalam matematika, modulus. Modulus itu adalah mendapatkan hasil pembagian. Nah, kalau di belakangnya 2 berarti hasil pembagian dengan 2. Kalau di belakangnya 5 berarti hasil pembagian dengan 5. Gitu ya, modulus ya, singkatan dari modulus. Tapi simbolnya di Java pakai persen. Ya. Oke. Jadi kalau bilangan tersebut habis dibagi 2, habis dibagi 2-nya gimana? Ini. Yaitu sama dengan sisanya sama dengan 0. Modulusnya sama dengan 0. Ya. Jadi ini bukan memberi nilai ya, tapi membandingkan. Karena dia adalah ekspresi logik. Logik itu apa? Operatornya kecil, kecil sama, besar, besar sama, dan sama dengan. Membandingkan dua buah nilai, apakah nilainya sama atau tidak. Beda ya dengan assignment. Assignment sama dengannya hanya 1. Kalau operator pembandingan sama dengan ini, sama dengannya 2. Kalau cuma 1 sama dengannya dia menyimpan nilai, ya. Ekspresi sebelah kanan disimpan ke variabel sebelah kiri. Kalau operator pembandingan ini membandingkan nilai sebelah kiri dengan sebelah kanan, apakah sama atau tidak. Oke? Jadi kalau modulusnya 0, sisanya 0, maka berarti dia bilangan genap. Kalau tidak, bilangan ganjil. Oke? Ada pertanyaan di sini? Masih ingat enggak? Kasus yang kita gunakan untuk instruksi pencabangan yang juga butuh modulus. Nih, kabisat. Kabisat ini kita periksa apa dulu? Ini soal urusan tahun ya, karena kita mau tahu bulan Februari itu jumlah harinya 29 atau 28. Nah, kalau kabisat dibagi dengan apa? Dicek sisa bagi dengan berapa? Kabisat? Dion? Oke, coba definisi tahun kabisat itu apa? Adalah suatu tahun susah Dion, kamu panjang banget kalimatnya. Harus tadi apa? Mudah dibentuk menjadi kalimat atau ekspresi matematik. Nah, coba harus diarahkan ke ekspresi matematiknya gimana? Nggak usah pakai bulan Februari, kita cek tahunnya aja. Setiap 4 tahun ada penambahan 1 hari. Bukan, tahun kabisat adalah tahun yang bagaimana? Kelipatan berapa? Nah, itu aja sederhana ya. Tahun yang kelipatan 4. Sekarang bentuk jadi kalimat matematika. Ya, kelipatan 4 itu yang seperti apa? Ya, jadi nggak cukup sampai kelipatan 4. Itu bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau kita mau konversi dia ke algoritma, harus dibuat ke dalam bentuk yang persamaan matematik. Coba. Persamaan matematiknya gimana? Tahun yang ini nih kalimat matematik nih. Tahun yang apabila tahun bisa dimod 4 maka terlalu panjang. Tahun yang kalau sisanya 0 nih berarti apa?
genap. Pembaginya sekarang berapa? 4. Ini diganti dengan 4 ya. Tahun. Ini persennya tadi dibacanya apa? Mod. Ya, mod 4 sama dengan 0. Ya, itu adalah tahun kehabisan. Nah, kalau misalnya dibuat ke dalam bahasa sehari-hari, yang lebih dekatnya adalah tahun yang sisa pembagian dengan 4-nya sama dengan 0. Ya, atau tahun yang habis dibagi dengan 4. Habis itu artinya apa? Sisanya sama dengan 0. Gitu ya. Ini kuncinya kalau kalian mau bikin algoritma dari suatu persamaan matematik yang panjang yang harus berstep, ya. Kita harus bisa pecah dia menjadi instruksi matematik. Kecuali instruksi yang membaca nilai variabel dan instruksi yang menampilkan hasil. Sisanya adalah instruksi matematik, ya. Bisa dalam bentuk persama langsung atau dalam suatu ekspresi logik. Dia ada di dalam ekspresi logik. Contohnya ini adalah ekspresi matematik, kemudian dia digabungkan dengan ekspresi logik karena dia ada operator logiknya, ya. Oke, ini tidak hanya ekspresi logik saja, tapi ada ekspresi matematik di dalamnya. Oke, siap? Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Jumlah hari, ya. Pencabangan kalau dia itu ada 2 alternatif, ya. Kita bisa gunakan tadi if dan else, ya. Nah, ini ya. If biasanya diikuti dengan suatu ekspresi logik. Ekspresi logik itu apa? Ekspresi yang hasilnya itu adalah true atau false. Yang penting hasil akhirnya ya true atau false. Mana dulu yang dikerjakan? 2 sama dengan 0 atau A% 2 dulu? Nah, ini prioritas dari operator logik itu adalah paling rendah. Jadi dia dikerjakan paling akhir. Jadi ekspresi matematikanya dulu ya. Dia selesaikan sebelah sini, ya. Oke. Nah, kalau dia bentuknya adalah menghasilkan bagian true dan else, ya, instruksi yang dikerjakan kalau dia hasilnya true atau else, maka kalau alternatifnya cuma 2 bisa kita gunakan if then else, ya. Oke. Dan satu lagi, ya, dia bisa untuk ya variabel, ya, yang jika yang variabel yang dibandingkan itu ya bisa berupa tipe apapun, dia pasti bisa diselesaikan dengan if then else, ya. Bisa satu if then else, bisa di dalamnya ada yang bersarang. Di dalam if, dalam then ada if lagi tuh bisa. Di else bisa, ya. Ini bentuk paling sederhana. Sekarang kita lihat nih. Contoh yang ini ya. Bentuk pencabangan di mana alternatif hasilnya, ya, alternatif langkah pilihan langkahnya itu banyak, ya. Contohnya ini, ya, berdasarkan suatu bulan, ya, bulan ada berapa? Oke, bulan itu ada 12, berarti alternatifnya itu bisa banyak gitu kan. Sekarang jumlah hari dalam satu bulan tuh ada berapa saja? Ada 4. Yang pertama 30, yang kedua 31, yang kedua khusus untuk bulan Januari juga ada 29 atau 2. Nah langkahnya ya, sebetulnya ini bisa juga dengan if ya. Tetapi sebetulnya if itu kan ribet banget ya strukturnya. Nah, di dalam berbagai bahasa pemrograman ya,
compiler biasanya menyediakan struktur yang bentuk sederhana dari pencabangan yaitu cache. Tetapi cache ini ada syarat dia bisa dipakai. Syaratnya apa? Nilai atau variabel yang menjadi penentunya itu bukan true atau false, tetapi adalah bisa juga berupa nilai yang mempunyai apa? Keterurutan, ya. Tipe yang punya keterurutan. Contohnya apa? Integer, lalu karakter. Kalau string bisa nggak? Nggak bisa. String itu terlalu banyak pilihannya. Kemudian bilangan real atau tidak bulat juga tidak bisa. Kalau kalau logic bisa karena dia cuman true dan false. Ya, jadi cache atau switch ini bisa kita pakai kalau apa? Kalau nilai yang pembandingnya itu yang variabel itu kode B itu, ya. Variabel yang dibandingkan itu dia yang mempunyai keterurutan, integer, karakter atau boleh, ya. Nah, lalu dalam case ini alternatif, ya. Bulan itu kan ada banyak ya, 12. Tapi karena penyelesaiannya ada yang sama yaitu bulan 1, 3, 5, ya. 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 itu adalah yang penyelesaian sama. Maka kalau di Java dibuatnya seperti ini, kita kelompokkan, ya. Agar lebih sederhana. Artinya kalau dia titik 2 aja, artinya ini adalah koma ya, case 4, 6, 9, 11. Jadi penyelesaiannya sama. Ya. Dia akan mengerjakan yang batas akhir ini. Lalu biasanya ini nanti kita tutup dengan break. Ya. Setiap case yang sama itu kita tutup dengan break. Ya. Break itu artinya apa? Case yang lain tidak akan dikerjakan lagi, ya. Oke, jangan lupa kasih break ya untuk setiap case-nya. Lalu ini, nah pas 12, nah di sini kita gunakan yang tadi ya, memeriksa tahun kabisa. Kalau dia habis dibagi 4, maka jumlah harinya 29. Oke, ya. Ingat ya, bahwa dalam pemrograman struktur pencabangan adalah sesuatu yang perlu kita pahami sebagai suatu langkah penyelesaian, ya. Bahwa ada alternatif penyelesaian untuk kasus ini. Ya, sifatnya adalah pilihan ya. Oke. Apakah kita ini jumlah harinya 31 atau 30 atau 28 atau 29 itu tergantung pada nilai dari bulan. Ya, gitu? Oke, sekarang kita masuk ke pengulangan. Oh ya, ada lagi nih ya. Kita pernah membahas nilai mata kuliah. Oke. Coba jelaskan kenapa di sini saya tidak pakai cache, tapi maksa pakai if. Ada yang tahu? Bisa nggak kita pakai cache di sini? Bisa? Pasti tidak Kenapa tidak bisa? Coba. NA-nya tipenya apa itu? Menurut kalian NA tipenya apa? Integer. Coba kita lihat ke atas ya. Nggak mungkin integer. Nah, apa tipenya? Ya, bilangan tidak bulat. Kalau bilangan tidak bulat, kita bandingkan ya, dia pasti tidak bisa menggunakan bentuk cache ya, karena dia bilangan yang tidak bulat. Syarat cache tadi kan bilangan yang
variabel yang dibandingkan itu adalah yang mempunyai vektor urutan. Ya, oke. Akhirnya dia akan lebih mudah kalau kita buat, karena alternatifnya banyak, ya. Pakai if yang besar. If, else, ada if lagi seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada nggak di laptop kalian? Sambil buka, ya, sambil buka laptopnya. Nah, sudah ya. Sekarang kita masuk lagi berikutnya. Nah, ini juga nih penjualan barang. Sama di sini. Di sini, ya. Diskon ya. Diskon, kalau dia diskonnya besar dari sekian, maka kita hitung dengan rumus yang berbeda. Oke. Persamaan kuadrat. Nah, ini juga ya contoh yang selalu saya kasih. Ini contoh persamaan matematik yang mulai rumit. Kenapa rumit? Tidak bisa kalian selesaikan dengan sekali hitung. Ya, kayak kalau menghitung luas tadi kan cuma sekali hitung ya. Satu persamaan langsung selesai. Kalau ini persamaan kuadrat ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kalian harus cek dulu nilai dari D. Ya, kenapa demikian? Karena cara menyelesaikannya lebih dari satu cara. Misalnya gini. Kalau dia adalah D-nya kecil dari 0, dia pasti tidak bisa dihitung karena akarnya menjadi imajiner. Ya. Jadi ini contoh nih, persamaan matematika yang nggak bisa kalau kita dapat rumusnya langsung satu kali hitung, ya. Tidak bisa selesai dalam satu instruksi, tetapi harus kita pecah-pecah dulu menjadi instruksi, ya, yang menghitung nilai-nilai prasyaratnya, ya. Contohnya untuk menghitung nilai S1 S2, nilai prasyaratnya harus hitung dulu nilai dari D-nya, ya. Oke, makanya D-nya didahulukan menghitungnya. Karena dia menjadi syarat cara menghitung dari nilai X1 dan X2. Oke ya. Dimana kalian belajar matematik yang ada persamaan-persamaannya sekarang? Di matematika informatika? Ya. Belum. Mungkin semester ini ya. Nanti cobakan ya. Kalau ada persamaan matematik, coba buat programnya. Ya. Itu gunanya kita belajar program. Nanti kalian bisa coba tidak hitung manual, tapi benar-benar coba bikin programnya. Ini nanti saya titip nih. Kalau kalian dikasih soal sama siapa yang ngajar sekarang? Kak siapa? Oh, Bu Meli. Nah, minta ke Bu Meli, Bu, kasih contoh kami satu soal persamaan matematik yang harus dihitung pakai komputer gitu ya. Minta ya, nanti kalian bawa ke kelas ini, kita coba selesaikan. Ya, yang agak rumit gitu ya, yang kalian ngitungnya manualnya aja susah gitu bertingkat-tingkat. Ya, oke? Nah, sekarang kita coba berikutnya sekarang, materi berikutnya dari yang kita pelajari itu adalah pengulangan. Nah, pengulangan ini kapan sih kita gunakan? Pengulangan itu bisa untuk otomatisasi, ya, menyederhanakan pekerjaan yang memang dia akan dikerjakan berulang-ulang. Contohnya gini, ya. Hello, Bu. Ya. Oke, kita ambil yang salah dulu nih. Ini kira-kira salahnya apa? Sengaja kayak dibiarkan salah dulu. Nih salahnya apa nih? Salah yang pertama.
A-nya tidak pernah dideklarasikan, tidak ada nilai, ya. Oke, berarti kita kasih dulu ya A-nya. Integer A. Oke. A. Nah, misalnya A-nya kita kasih berapa dulu? Misalnya 5. Oke, ya. Oke, apa lagi yang belum ada? N. N misalnya 5 ya. Jadi A-nya 1 dulu ya. Oke, A-nya 1, N-nya 5. Oke, jadi selesai. Menurut kalian ini kalau instruksinya seperti ini, kan instruksi pengulangan itu ada 3 jenis pengulangannya. Yang pertama dengan for, yang kedua dengan while, yang ketiga dengan repeat. Tapi kalau di Java while juga, cuman while-nya ditaruh di akhir. Nah sekarang ya, untuk kalau kita pakai for, kalau A-nya kita kasih nilainya 1, N-nya 5, kira-kira berapa kali hello world-nya tampil ke layar? Silakan. Berapa kali kira-kira dia tampil ke layar? Tadi I-nya sama dengan 1 ya, sampai dengan berapa tadi? N ya. I-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 5. Berarti berapa kali dia akan diulang? 5 kali. Di mana rumusnya? Nih ya. Pengulangan jumlah ulang ya, jumlah diulang sama dengan nilai akhir kurang nilai awal ditambah 1. Nilai akhirnya berapa tadi? 5. Nilai awalnya 1. 5 kurang 1 tambah 1 sama dengan 5. Kalau si A-nya saya kasih 2, berapa kali dia? Berarti 5 kurang 2 tambah 1 4. Nanti kita coba ya. Sekarang kita kasih dulu ini, kita cek berapa kali dia mengulang. Benar 5 kali ya. Karena yang terakhir adalah selesai dengan nilainya adalah 6 ya, sudah nggak memenuhi syarat. Jadi mengulang sebanyak 5 kali. Sekarang kalau A-nya saya ganti dengan 3, berapa kali? 3 kan? 3 kali. Nah benar ya, 3 kan? Kapan kita gunakan bentuk pengulangan seperti ini? Banyak ya. Banyak kasus di mana suatu blok instruksi ya yang ada di dalam loop itu dia akan dikerjakan berulang-ulang. Ya, misalnya kalian menampilkan sesuatu gitu ya. Bentuk misalnya di grafik akan banyak tuh ya pengulangan di mana nilai awalnya nggak selalu dimulai 1 dari 0 ya, tetapi nilai dari suatu variabel tertentu. Batasnya juga ya. Oke. Jadi seperti itu mengulang suatu blok instruksi. Paham ya? Bentuk pengulang paling sederhana adalah for ya, di mana batas pengulangannya hanya dari nilai awal dan nilai akhir ya, tanpa kondisi khusus. Setiap pengulangan yang unkondisional seperti itu kalian pasti bisa gunakan for ya. Tinggal tentukan variabel pengulangnya itu ditentukan oleh faktor apa ya, dan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa, dan stepnya bagaimana ya. Ini nggak selalu I++ ya, bisa juga berkurang I minus-minus, tapi syaratnya apa? Nilai awalnya lebih besar dari nilai akhir. Ya, oke?
Nah, sekarang kita lihat bentuk pengulangan yang berikutnya. Ini sampai jam berapa? Silama ya. Nah, ini adalah suatu pengulangan yang sering kita gunakan, ya. Contohnya model ini adalah untuk memastikan suatu nilai yang kita terima itu harus sampai benar, ya. Nah, karena di sini pengulangannya nggak pasti, maka kita pakai bentuknya adalah while, ya. While itu cirinya apa? Ada ekspresi boolean atau ekspresi logik, ya. Nah, kalau kita mau memastikan suatu nilai jam, berarti kita tahu nilai jam itu yang bagaimana, yang valid. Untuk memastikan validitas suatu nilai yang dibaca, nilai jam itu batasnya adalah 0 sampai dengan 23. Maka ekspresi logiknya di sini kita butuh 2 ya. 1, karena dia antara 0 sampai 23, maka A titik H-nya kecil dari 0, A titik H-nya besar dari 0, ya. Berarti ini masih salah, ya. Kalau salah satu terpenuhi dia masih salah, maka kita kalau dia kecil dari 0 or A kecil dari 0, A besar dari 23. Kalau ini hasilnya true, ya, berarti kita baca lagi, ya. Artinya apa? Selama nilai yang dibaca itu kecil dari 0 atau besar dari 23, maka pembacaan nilai jamnya harus diulang, ya. Begitu juga dengan menitnya. Nah, ini contoh gimana kita nggak bisa pakai for. Kenapa nggak bisa pakai for? Karena kita nggak tahu kapan si user akan memasukkan nilai yang benar setelah berapa kali mengulang, ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk dengan while. Jadi kalau while itu kondisi pemeriksaannya di awal, ya. Artinya bisa jadi kita tidak pernah masuk ke dalam loop, ya. Misalnya kalau nilai H yang dibaca langsung misalnya adalah 15. 15 kan bukan kecil dari 0 dan bukan besar dari 23. Berarti kita nggak perlu masuk ke dalam loop, ya. Jadi di sini perlu ya kita hati-hati dalam menetapkan ekspresi boolean. Ingat, kalau di while kita akan masuk ke dalam loop atau mengerjakan instruksi dalam loop kalau ekspresi akhir ini menghasilkan nilai true, ya. Oke. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, repeat. Oke. Repeat ini bentuknya mirip dengan while. Bedanya apa? Diperiksanya di akhir. Jadi pasti dia masuk sekali ke dalam sini, ya. Oke. Biasanya digunakan dua ini kalau ada kombinasi, ya, yang memastikan kita boleh masuk sekali ke sini, ya. Oke, nah berikutnya apa lagi? Sebetulnya jarang sih kita pakai repeat. Yang paling sering itu apa? Pakai for atau while. Udah, kita sederhanakan aja, ya. Nah, sekarang record. Nah, ini juga sesuatu yang sudah pernah kita bahas. Record itu apa? Atau ini tadi, ya, cek bisa.
jam. Oke, waktu dulu aja ya. Oke. Nah, saya udah perkenalkan dulu waktu ya. Di sini record itu apa sih? Apakah itu bentuk instruksi? Tidak. Dia tidak berhubungan dengan instruksi, tetapi berhubungan dengan tipe data. Ya. Dia adalah tipe data bentukan. Ya. Artinya apa? Dia bukan tipe data sederhana seperti integer, karakter, real, logic, yang dimana tipe ini kalau kita deklarasikan untuk suatu variabel, dia hanya bisa menyimpan sebuah nilai. Sedangkan kalau record ya, ini adalah suatu bentuk ya, objek, di mana objek tersebut ya kita gunakan untuk menentukan tipe data dari suatu objek, di mana atributnya ya lebih dari satu. Nggak cukup dengan satu atribut. Contohnya apa? Data jam ya. Jam itu tidak hanya dari jamnya saja, tapi ada menit dan detik. Lalu titik itu tidak hanya X saja, tetapi pasangnya ada Y. Nah, itu adalah contoh-contoh tipe data atau objek yang tipe datanya nggak bisa sederhana, tapi harus kita bentuk secara khusus, dibentuk oleh programmer ya, secara khusus. Atau mahasiswa, kan nggak cukup dari NRP saja ya, ya benar, tetapi ada NRP, nama dan sebagainya. Lalu seperti apa atribut dari sebuah objek? Itu biasanya kita bisa tentukan, pilih sesuai dengan apa yang mau diolah ya. Misalnya nih, mahasiswa, kita akan bentuk tipe data mahasiswa, tapi keperluannya adalah untuk pengolahan nilai ujian. Berarti atributnya apa kira-kira? Data dari mahasiswa yang perlu dikelola apa? Untuk nilai ujian sampai menentukan indeks kelulusan. Nama, NPM dulu yang penting ya. Yang paling unik itu adalah NRP. Nama, terus apa lagi? kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah, terus untuk nilai, berarti fokus pada nilainya. Bagaimana untuk menentukan nilai akhir? Apa aja komponen nilai yang harus disimpan? Pertama adalah nilai yang paling penting dulu apa? UTS, UAS, tugas. Kalau misalnya mungkin ada kehadiran gitu kan? Nah, itulah nilai yang perlu disimpan selain identitas pembeda dari setiap mahasiswa apa? NR. Gitu ya. Jadi pelajaran tentang record adalah pelajaran bagaimana membungkus atribut dari suatu objek yang akan kita gunakan untuk menentukan tipe datanya. Ya. Oke. Nah, tipe data dari setiap atribut bisa kita gunakan tipe data sederhana atau bisa tipe data atribut yang tipe data objek yang lain, ya, record yang lain. Nah, kenapa kita bahas ini? Nah, ketika kita bicara record, ya, kita juga bicara bagaimana cara mengakses nilai dari setiap atributnya. Nah, kalau kita akses dari luar kelas, maka dia harus dipisahkan dari apa? Variabel record tersebut dan harus diikuti dengan apa? Fieldnya atau atribut. Ya. Nah, di Java
record inilah yang kita definisikan sebagai suatu kelas. Ingat ya, di SAPA setiap kelas kalau kita membentuk kelas berarti kita membentuk suatu tipe data baru. Ya. Jadi ini tipe data baru kita adalah waktu. Atributnya apa saja? Yang di bawah kelas itu ada H, M dan D. Ya. Sehingga nah, ini pelajaran baru lagi, yaitu apa namanya ini? Ada di belakang ini ya, kita deklarasi variabel kan, nama variabelnya, lalu tipe ya sebelah kiri. Nah ini ada sama dengan terus new dengan nama yang sama dengan nama tipenya, tapi ada kurung buka kurung tutup. Itu apa sih? Apa itu? Masih ada yang ingat? Konstruk. Nah, kita mulai masuk ya gaya pemrograman berorientasi objek. APC ya, konstruktor. Masih ingat? Ini harus ingat nih. Nanti kalian belajar PSBO ya, pemrograman berorientasi objek, ngerti nih. Konstruktor itu apa? Konstruktor ini berhubungan dengan bagaimana kita meminta kepada sistem untuk mengalokasikan tempat di memori untuk variabel A. Ya. Oke. Memesan tempat di memori untuk variabel A itu. Terus sekaligus memberi nilai awal untuk setiap atributnya. Ya. Kalau konstruktornya kosong seperti ini, berarti nilai dari setiap atribut yaitu H, M, dan D akan diberi nilai awalnya adalah, kalau dia tipenya integer berarti 0. Nilai defaultnya adalah 0. Akan diberi nilai di default. Ada juga konstruktor nanti yang bisa ada parameternya. Ya, berarti nilai tidak pakai nilai default. Ya, oke. Jadi apa itu gunanya konstruktor? Memesan tempat di memori sesuai dengan ukuran dari objek tersebut, ya, dimana kita bisa lihat dari jumlah variabel, jumlah atributnya dan tipe dari atribut, ya, dan sekaligus memberi nilai awal. Oke, terus yang kedua, yang cara membaca nilainya ya, cara mengakses atributnya. Kalau dia mengakses nilai dari suatu atribut dari record itu untuk pembacaan input ya dan output, dia harus per fieldnya ya, nggak boleh hanya output A, nggak boleh, harus disebutkan fieldnya apa ya. Untuk instruksi IO harus disebut. Begitu juga ketika dia dimanipulasi satu-satu, harus nama variabel recordnya lang diikuti dengan titik dari nama variabel, nama dari fieldnya ya. Oke, ini berlaku apa? Cara mengakses seperti ini berlaku kalau kita mengaksesnya dari main program atau dari suatu fungsi yang sifatnya public ya. Kita aksesnya agak umum seperti ini ya, nama variabelnya dan juga nama fieldnya. Nah, sekarang saya akan lihatkan cara lain yang lebih simpel. Nah, di sini ya ada record.
Sekarang kalau kita bentuk dengan cara pemrograman yang lebih bagus ya, kita lebih modular ya, dengan gaya berorientasi objek, modular aja, modularitasnya bagus, maka kita bisa menghindari yang pakai titik-titik tadi. Silakan ya. Kan gini, kalau di main program ya, antara nama record dengan nama properti berikutnya, bisa properti itu bisa dari fieldnya, bisa dari nama fungsinya, maka dia harus dipisahkan oleh titik ya. Tetapi kalau dia diakses dari fungsi ya, atau prosedur yang milik dari program tersebut, artinya sifatnya private ya, ini tulisan private-nya nggak ada, tapi dia bukan public, maka kita bisa langsung menyebutkan nama field ya. Oke, lebih sederhana dan lebih mudah nanti digunaulangkan gitu. Ya, jadi yang pakai titik-titik itu kapan? Kalau dia diakses melalui apa? Program utama, main program, atau fungsi-fungsi yang sifatnya public. Nah, itu harus pakai dipisahkan dengan titik ya. Baik itu mengakses field maupun prosedur dan fungsi. Ya. Nah, waktu itu saya mengajarkan ya, kalau kita mendefinisikan record, kita minimal pasti harus mendefinisikan dua hal. Pertama, prosedur untuk membaca semua atribut. Yang kedua, prosedur untuk menampilkan ke layar. Itu minimal harus ada ya. Nah, cobakanlah ini dulu, karena ini titik kan cukup penting ya. Udah ada? Sudah ada belum? Ya, jadi ini tipe data ya, baru yang diperkenalkan yaitu record. Di dalam Java, bahasa pemrograman Java, kita implementasikan dengan menggunakan kelas ya, kelas. Banyak sih ya data yang bisa dibentuk menjadi tipe data. Contohnya nih yang BMI ini kan soal ujian ya, dimana BMI ini adalah urusannya dengan tinggi badan, berat badan ya, BMI dan kategori. Ada 4 atribut nih ya, dimana yang kita kerjakan itu adalah pertama harus baca dulu. Apa yang dibaca? Yang bisa dibaca di sini adalah 2 ya, BB dan tinggi. Lalu nilai yang lain kita dapatkan dari komputasi ya. Contohnya menghitung BMI didapat dari tinggi dibagi 100, lalu BB dibagi dengan kuadrat ini ya, hasil ini ya, dapatlah nilai BM. Terus tahap yang ketiga baru kita bisa mengeset masuk kategori yang mana ya. Jadi secara keseluruhan ada sekuensialnya, tetapi di dalam sekuensial itu ada pencabangannya ya. Sekuensialnya bisa kita lihat di sini. Logika sekuensialnya yaitu di program utamanya ya. Berarti kita instansia dulu ya, variabel A ya, dengan dia tipe recordnya, tipe kelasnya adalah BMI yang tadi ya. Berarti di sini kita set nilai tinggi dan BB-nya awalnya adalah 0.
Lalu yang kedua, kita baca nilainya, ya. Yang kita baca apa tadi? Tinggi dan BB. Lalu kita tulis. Oke ya. Dihitung ya. Nah, pas baca, yang dibaca langsung hanya 2, tapi terus kita panggil fungsi atau prosedur untuk hitung BMI dan set kategori. Jadi selesai dibaca itu, ya. Sebetulnya di sini alternatifnya bisa baca, lalu hitung BMI di sini, lalu set kategori, lalu tulis. Tapi bisa juga hitung BMI dan set kategori kita sisipkan di dalam prosedur baca, ya. Yang penting urutannya tidak salah, sama, ya. Oke? Nah, sebetulnya ada yang terakhir kita pelajari, yaitu apa? Record, ya. Record sudah, yaitu array. Sebetulnya ada fungsi dan prosedur ya, tapi kayaknya saya sisipkan ketika belajar tentang record. Apa bedanya fungsi dan prosedur? Apa bedanya fungsi dan prosedur? Kalau ini apa nih? Fungsi atau prosedur? Ini fungsi atau prosedur? Jangan ragu-ragu, prosedur. Kenapa prosedur? Tidak ada return value, nggak ada. Ya, ini juga prosedur. Nah, coba kita cek mana yang fungsi. Kita cek ya, ada nggak fungsi di sini? Kok nggak ada ya? Apa saya lupa ngajarin prosedur? Tapi ini udah ada prosedur di sini. Bentar ya, saya coba cek dulu. Kok kelihatan nggak ada yang fungsi? Capek ya? Iya ya. Ini kok nggak ada, seperti nggak ada prosedur fungsi.
fungsi dan prosedur. Jadi satu pekerjaan yang besar, ya, kita kelompok-kelompokkan, ya, kelompok istilah ke dalam prosedur dan fungsi agar apa? Agar program kita lebih mudah dibaca, lebih mudah diperiksa kesalahannya, dan lebih efisien dalam penulisannya, ya. Karena bisa jadi, contohnya ya, tulis ini kita bisa baca panggil berkali-kali dengan hanya menuliskan satu blok instruksinya sekali, ya. Contohnya ini, ya, kita coba run ini ya. Bagaimana cara eksekusinya? Membaca sebuah program, ya, yang ada fungsi-fungsi seperti ini. Dari mana kita tahu apa dulu yang dikerjakan atau dieksekusi? Dari mana? Kita harus pergi ke cek ke main program. Kuncinya apa? Cari dulu main program. Kalau kalian ketemu program yang dibuat orang lain, kalau mau paham logika programnya seperti apa, cek dulu main program. Bisa jadi banyak di sini fungsi-fungsi, bisa jadi itu nggak pernah dieksekusi, ya. Jadi kita cek di sini ya. Berarti ini dulu, ini ya. Nah, contohnya yang dengan BN itu, ya, ini sudah terbentuk dalam bentuk fungsi dan prosedur. Apakah harus seperti ini? Enggak harus. Bisa juga enggak, cuma secara penulisan kode program, kalau instruksi yang besar itu kita bisa kelompok-kelompokkan, hasilnya pengolahan kode program itu akan lebih baik, ya. Contohnya, bagaimana caranya menentukan fungsi dan prosedur apa yang perlu kita bentuk? Contohnya gini, ya. Kan kita tahu bahwa urutan dari penyelesaian ini adalah pertama kita harus membaca nilai dari setiap atribut. Jadi kan itu satu prosedur, ya. Kenapa prosedur? Karena kita memang tidak membentukkan sebuah nilai untuk dikembalikan, tapi efek dari perubahan, yaitu yang tadinya nilainya belum ada, sekarang nilai dari setiap atribut itu sudah terbaca. Makanya kita jadikan dia kelompokkan sebagai satu prosedur. Yang kedua, prosedur yang juga perlu adalah menampilkan nilai dari setiap atribut. Nah, yang jadi berikutnya adalah menghitung BMI agar kita bisa fokus, ya, untuk satu pekerjaan ini. Nah, itu juga kita jadikan suatu modul. Nah, apakah hitung BMI ini mau kalian jadikan bentuk fungsi atau prosedur, terserah, ya. Karena ini sudah dalam bentuk, saya pertimbangkan ini menjadi bentuknya bukan fungsi tapi prosedur. Kenapa? Karena kita sudah kelola dia sebagai satu record. Jadi nilainya bisa disimpan langsung sebagai atribut, ya. Nah, oleh sebab itu kita cukup jadikan dia sebagai prosedur. Yang tadinya nilai dari atribut itu belum ada, sekarang jadi ada. Jadi sekali lagi ini juga tetap saya jadikan hanya sebagai prosedur, bukan fungsi, ya. Karena fungsinya masih untuk membaca nilai. Nah, yang sama juga dengan kategori. Ini bisa saja kita jadikan fungsi, tapi lebih kompleks bentuknya, ya. Jadi kembali lagi, karena gunanya adalah untuk mengisi nilai dari suatu atribut, saya jadikan lagi ini sebagai prosedur. Nah,
Karena ini sama-sama untuk mengisi nilai dari variabel, maka saya panggil dia dari prosedur baca nilai. Begitu pertimbangannya ya. Oke, sehingga hasilnya apa? Program kita ini lebih mudah dibaca. Kenapa? Program utama kita terlihat lebih sederhana. Cuma 2 kan? Ya, benar ya? Kita nggak perlu baca detail ini, karena apa? Udah tahu nih paling fungsinya untuk membaca atribut. Jadi itu kegunaannya fungsi dan prosedur. Program kita lebih mudah dibaca, lebih mudah diperiksa kalau terjadi kesalahan, ya, dan lebih mudah digunakan. Nah, contohnya tulis ini, 1 kali nulis, cuman pendek, bisa dipanggil berkali-kali, gitu ya. Sip, kalian harus jago ngoding, programnya harus rapi, harus efisien. Itu yang kalian mungkin nggak diajarkan tempat lain, tapi saya tanamkan disiplin itu dari sekarang. Nah, selanjutnya ketika kita sudah bekerja dengan tipe data yang kompleks, kita pasti butuh prosedur dan fungsi. Nah, apa tipe data berikutnya yang juga kompleks? Yaitu array. Sudah kita belajar juga ya, array. Oke, ini dia array. Nah, array itu apa? Ini dia, ya. Yang paling sederhana, ya. Jadi tipe bentukan itu ada 2. 1 record, tadi kita udah belajar, yang nanti di Java dia jadi ke kelas. Yang kedua adalah array. Array itu bentuknya seperti apa ya? Locker, ya. Ada banyak slot. Setiap slot bisa menyimpan sebuah nilai. Jadi dia kumpulan, ya. Kumpulan tempat menyimpan nilai, ya. Nah, seperti ini dia. Seperti dia sebuah lemari tapi banyak laci-lacinya. Setiap laci akan menyimpan data yang bertipe sama. Itulah array. Nah, contoh realnya apa? Kapan kita butuh tipe data array-nya? Misalnya, di satu kelas ini ada berapa banyak mahasiswa? 90 sekian. 90 sekian. Tipe datanya apa mahasiswa itu? Tipe mahasiswa tadi apa? Integer. Mahasiswa tipenya record. Kita harus bentuk record. Kenapa? Atributnya lebih dari 1. Oke ya. Mahasiswa tadi bertipe record. Tapi kelas ini, ya, satu kelas yang saya ajar ini dia adalah bertipe array. Kenapa array? Karena ada banyak mahasiswa yang tipe datanya sama. Ya, jadi ini adalah array of mahasiswa. Oke. Nah, yang paling sederhana itu adalah array of integer. Contohnya apa ya? Bisa jadi kita butuh menyimpan data tinggi dari hanya data tinggi saja dari 100 orang misalnya. Nah, berarti kita butuh apa? Array of integer. Nah, khas dari array itu apa? Pertama, dia harus digunakan untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Jadi ini dia cara kita mendeklarasikan array. Nah, di depan itu adalah tipe datanya integer. Kurung siku menunjukkan dia adalah array. Banyak ya, banyak data. Lalu A itu nama tipe datanya, nama datanya, A atributnya. Lalu new integer n. Nah, ingat ya, setiap ada kata new itu berhubungan dengan urusan ke memori. Pertama, memesan tempat, ya, sesuai dengan ukuran datanya. Lalu yang kedua adalah memberi nilai awal. Nah, kalau untuk integer, ya, untuk array di sini dia adalah diikuti dengan tipe datanya lagi, yaitu integer. Terus belakangnya kurung siku harus diikuti dengan ukurannya ya, atau berapa banyak elemen
datanya maksimal. Ya, ukuran. Jadi array itu harus ditentukan ukurannya. Karena apa? Kita harus pesan tempat di memori. Ya, oke. Lalu ada yang kedua yang perlu diperhatikan, kalau di Java, ya, dia nanti ini ada yang namanya indeks, ya. Nah ini, ketika kita mengakses elemen array, di samping kita sebutkan nama arraynya yaitu A, kita harus sebutkan dia indeks yang keberapa, ya. Kalau record tadi jangan lupa ada titik di belakangnya. Kalau array itu kurung siku, yang di dalamnya adalah indeksnya. Indeks itu urutan. Nah, indeks dari di Java itu array itu selalu dimulai dari 0. Jadi elemen pertamanya ada di indeks yang ke 0. Oke? Itu aja sih, ya. Nah, sekarang untuk array kita juga biasakan karena ini tipe data terstruktur, udah mulailah pakai fungsi-fungsi, ya, prosedur. Pasti ada prosedur untuk membaca seluruh datanya, ya. Oke. Nah, di sini karena banyak elemennya dan ukuran array-nya pasti, kita bisa gunakan pemulangan pakai for. Ya, terpakai kan tadi ya? For terpakai di sini pemulangan, ya. Array ini pasti butuh pemulangan, ya, kalau kita ingin mengakses seluruh elemen. Oke ya. Jadi mulai dari indeks 0, kenapa ini selalu dimulai dari 0? Karena Java indeks elemen pertamanya itu adalah 0. Terus di sini jadinya kecil dari n, jangan kecil sama ya. Karena ukurannya indeks yang terakhir itu pasti n kurang 1. Kalau n nanti program kita error, coba aja ya. Saya run nih sekarang ya. Oke, nah indeks yang ke-0 bilangannya 5, 7, 8, 3, 4. Benar ya? Indeksnya dimulai dari 0, terakhirnya adalah 4, n kurang 1. Oke ya? Jumlah elemennya sekian. Nah, sekarang saya coba ubah ya. Ini bukan kecil tapi kecil sama. Apa yang terjadi? Ya. Nih ya, perhatikan nih. Ini yang tadinya kecil saya ubah jadi kecil sama. Apa yang terjadi? Oke. Saya tulis 5, 6, 7, 8, 3. Tuh. Kenapa error? Kenapa error? Nah, karena indeks 5 tuh nggak ada. Jadi langsung ya. Ketika kita mengakses kode indeks yang tidak termasuk range-nya, dia akan menyebabkan error. Jadi hati-hati ya. Oke. Indeks di Java selalu dimulai dari 0. Indeks array. Jadi ini kecil dari n. Oke. Nah, ini array itu bisa bertipe data sederhana seperti integer, karakter, string. Nah, kita udah belajar array itu dia juga bisa bertipe bentuk. Nah, ini yang tipe string ya. Nah, ini dia juga bisa bertipe string. Ya, nih, ya. Bisa saja ini tipenya adalah string yang isinya nama-nama gitu ya. Kita coba ya. Saya isikan nama-nama di kelas ini. Contohnya 5 orang ya. Oke, nama pertama siapa? Dion. Terus Yoga. Terus Jaki. Janti. Janti. Siapa lagi? Riza. Riza. Siapa lagi?
Siapa lagi? Lukman, Bu. Lukman. Nah ini dia ya. Jadi dia akan disimpan ke dalam array, sehingga nanti setiap elemen array itu yang sudah tersimpan bisa kita tampilkan. Ini adalah kita dapatkan dari hasil gabungan ya. Nah ini dia gabungannya gini tadi. Oke, coba lihat algoritma, bagian algoritma yang menggabungkan. Ya, saya inisialisasi dulu sebuah string S dengan string kosong. Ya, string kosong tuh gini. Oke, ini string kosong, string yang belum ada isinya. Oke, terus mulai kita akses elemen pertama. S titik oncat ini adalah S yang sebelumnya, yaitu si S yang kosong ini kita gabung dengan elemen dari indeks yang pertamanya itu adalah 0. Tadi dion kan, sehingga hasilnya disambung jadi dion. Ini dion yang pertama, ya. Oke, terus dia berulang kan? Dia gabung lagi yang dion tadi digabung dengan yoga. Ah, cocok. Oke, terus digabung lagi dengan berikutnya ganti Riza. Nah, kalau kalian mau kasih underscore di bawahnya di mana ditambahkan? Coba modifikasi biar ada underscore-nya atau koma. Berarti apa? Nah, jangan lupa setelah konkat ini kita tambahkan apa? S sama dengan S titik kontak. Nah, langsung di sini tambahkan apa tadi? Koma misalnya ya. Oke, coba kita lihat hasilnya. Benar nggak setiap nama nanti ada pembatasnya? Jadi konkat itu adalah kayak operasi menggabungkan ya, fungsi menggabungkan yang diberikan oleh Java. Dion, yoga, yang ini, ya, Lukman, siapa lagi tadi? Dani, ya, oke. Nah, udah benar ya? Ada kok? Gitu ya. Nah, semuanya udah ini jadinya kita pelajari di semester ini. Materi kita apa? Materi kita memantapkan lagi array dengan studi kasusnya yang lebih rumit ya. Array sebagai struktur data. Yang kedua nanti kita juga akan belajar, coba saya buka dulu ya. Jadi yang kita sudah pelajari di AP1 jangan lupa ya, karena itu akan terpakai kembali. Saya buka nih bukunya ya, buku dari AP. Kita lihat di daftar isi. Jadi buku AP1-nya masih kebaca ya. Jadi kita sudah belajar ya sampai ke array ya. Nah, materi berikutnya ya, array ini kan tipenya macam-macam. Mulai dari array bertipe data sederhana, integer, karakter dan sebagainya, sampai dengan array yang bertipe record. Bahkan bisa juga array bertipe array ya. Oke, array bertipe array juga bisa, gitu ya. Terus
Intinya array bertipe terstruktur bisa, ya. Terus apa lagi? Berikutnya kita belajar tentang matriks. Kalian udah belajar di matematika tentang matriks. Matriks itu apa sih? Kalau kita lihat matriks itu dia apa? Ada baris, ada Dalam matematika, matriks itu digunakan untuk bisa menyelesaikan banyak persoalan. Contohnya apa? Persoalan graf. Kalian nanti belajar graf ya di matematika informatika. Graf itu sebetulnya apa? Bisa kita gunakan untuk banyak problem solving juga. Contohnya ya, kita sekarang era marketplace ya. Pengiriman barang menjadi penting. Nah, bagaimana mengoptimalkan proses pengiriman barang? Itu penyelesaiannya juga dengan graf. Nah, graf sendiri diselesaikan komputasinya lewat matriks, persamaan matriks. Matriks sendiri apa? Nah, selain graf, matriks sendiri terpakai untuk apa? Komputasi grafik image. Ya, kalian nanti kan sekarang tuh banyak tuh suatu image bisa kita apa? Kita kompres ukurannya. Gimana bisa? Itu pakai persamaan matriks. Pakai matriks sudah ya penyelesaiannya. Karena apa? Image sendiri disimpan dalam bentuk matriks. Ya, banyak. Bahkan juga contoh yang sederhana yang ada baris dan kolom apa? Tuh sehari-hari yang kalian gunakan. Excel. Itu ada baris dan kolom. Bisa dipakai untuk pengelolaan data juga. Gitu ya. Oke? Nah, matriks. Nih, nanti kita belajar. Di sini belajar matriks tidak sekedar bagaimana strukturnya, tetapi komputasi dasarnya apa. Kita juga belajar ya. Tadi array kita udah tahu cara penyelesaiannya. Kalau matriks juga sama. Nanti bentuknya nanti adalah loopnya tadi kalau array itu minimal 1, matriks minimal 2. Ya. Contohnya apa? Perkalian matriks, penjumlahan matriks kan ada ya. Nah, selain matriks, nanti kita belajar pencarian, algoritma pencarian. Ini pencarian pada array. Ini adalah kalian belajar mendekati ya bagaimana logika penyelesaian apa? Data, pencarian data di database ya. Ini algoritma sederhana sebelum kita ke pencarian data pada yang ukurannya besar di database ya. Cuman di sini pada array dulu. Nah, ini array ya, masih array tapi yang kita fokuskan algoritma pencarian. Lalu apa lagi? Yang juga penting adalah pengurutan. Data yang besar agar cepat disaring, dia harus diurutkan terlebih dahulu. Lalu kenapa enggak ketika disimpan langsung diurutkan? Kalau ketika disimpan selalu harus urut, itu algoritmanya enggak efisien, makan waktu yang lama. Makanya waktu penyimpanan dia disimpan di tempat yang kosong pertama. Tetapi ketika dicari, maka dia akan disorting terlebih dahulu. Itu yang terjadi pada tools untuk pengolahan database, ya. Nah, setelah itu, ini baru kita ini kan untuk array dulu saja. Terus yang ketiga kita belajar bagaimana mengelola data untuk disimpan langsung ke arsip. Tadi perbedaannya array dengan arsip apa? Kalau array itu di memori utama. Nah, kalau arsip di memori sekunder. Perbedaannya apa? Di memori utama, kalau programnya sudah kita keluar dari program atau komputer kita mati, nggak ada listrik, maka data kita hilang. Tapi kalau di memori sekunder atau eksternal, datanya masih ada. Ini juga masih berhubungan dengan mengelola data dalam jumlah banyak, ya, tapi dengan penyimpanan di memori sekunder. Nah, itulah yang akan kita pelajari ya. Udah, terima kasih, udah selesai kok. Ya, baik, untuk hari ini cukup
Jadi tadi saya sudah review kembali semua yang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari mulai pekan depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tolong dimatikan?